kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru 2025. Di tengah segala keraguan dan mungkin kekhawatiran kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena dunia ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menopang, Tuhan juga yang memberkati perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kami di tahun yang baru ini, di awal tahun yang baru ini, menyadari siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Dan bagaimanakah karya cipta Tuhan itu Tuhan pelihara dalam kasih anugerah Tuhan yang besar. Supaya kami ya Tuhan tidak takut menghadapi hari-hari kehidupan kami di tahun ini, bahkan selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Baiknya seperti tahun 1900. Ini 2025. Shalom, apa kabar? Baik, nah gitulah agak sekedar dikit. Ya, Bapak Ibu sekalian izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan segala kebaikannya di tahun 2025 ini dan seterusnya. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini seperti telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa kita di bulan Januari sampai bulan Mei akan membahas atau bertumbuh melalui membaca kitab Kejadian, ya, membaca dan merenungkan kitab Kejadian. Dan khususnya di bulan ini saudara sekalian, kita akan merenungkan dari dua pasal dari kitab Kejadian, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Nah, saudara, menarik sekali di dalam pasal 1, pasal 2, maka kitab Kejadian mengajarkan kepada kita tentang siapakah Tuhan dan siapakah kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam menciptakan dunia ini. Dan melalui kitab Kejadian kita menjadi tahu mengapa kita penting membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan lakukan dalam menciptakan dunia dan implikasinya buat hidup kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar siapa kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang menarik adalah kitab Kejadian 1 dan 2 ini, walaupun hanya 2 pasal, tapi sekaligus memberikan informasi bahwa Tuhan Allah membentuk lembaga manusia. 3 lembaga manusia yang penting. Yang pertama adalah lembaga Sabat, ya, yaitu bahwa manusia berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Itu nanti akan firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Mario, itu the blessed day, minggu ketiga. Lalu kemudian lembaga yang kedua adalah lembaga pekerjaan. Manusia itu bekerja setelah jatuh dalam dosa atau sebelumnya. Kerja itu akibat dosa atau kerja itu adalah memang desain Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ronitan di minggu keempat. Nah, lembaga yang ketiga adalah lembaga pernikahan. Tuhan menciptakan pria wanita lalu disatukan dalam pernikahan. Dan itu adalah lembaga ketiga yang penting dan itu akan nanti kita bahas pada waktu Februari minggu pertama. Family First. Nah, hari ini kita akan bahas bersama membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Siapa yang sudah baca ayat ini mungkin 10 kali? Pernah baca? Ya? 100 kali ada? 1000 kali? Lupa terlalu banyak? Dan merasa tidak perlu membaca ayat ini. Betul ya? Saudara, kitab Kejadian ini adalah bagian pertama ini menceritakan tentang Allah itu menciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa? Tuhan. Betul ya? Karena saudara di gereja ngomongnya Tuhan. Begitu di kelas, evolusi. Begitu ya? Saudara, sebelum abad ke-19, manusia, orang Kristen, sangat mantap mengamini Tuhanlah yang menciptakan alam semesta.
Bukan hanya orang Kristen, saudara sekalian. Orang yang non-Kristen, mereka juga percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh pribadi ilahi. Entah namanya dewa, Tuhan, atau apapun juga. Apa yang terjadi di abad 19? Tahun 1859, seorang ilmuwan yang terkenal bernama Charles Darwin selesai melakukan penelitian, mengamati binatang di berbagai tempat, salah satunya yang terkenal Galapagos. Lalu dia menemukan, menyimpulkan suatu hipotesis, suatu teori. Kayak-kayaknya ya, dunia ini, makhluk hidup yang ada di dunia ini, muasalnya itu berasal dari satu jenis makhluk hidup yang sederhana. Dan di dalam perkembangannya, makhluk hidup yang sederhana itu, entah itu sel satu atau sel yang sederhana pada awalnya. Lalu kemudian mereka untuk hidup, mereka bersaing. Dan di dalam persaingannya ada seleksi alam. Yang tidak berhasil adaptasi, mati. Yang lainnya terus hidup. Dan untuk bisa hidup, harus beradaptasi. Adaptasinya itu adalah suatu adaptasi yang namanya evolusi. Evolusinya adalah evolusi yang acak, yang random. Artinya apa? Makhluk yang ini, yang satu ini beradaptasi, mutasi menjadi apa? Cakarnya lebih panjang. Lalu ada paruhnya, lalu jadi sayap, jadi burung. Berubah spesies. Dari yang sederhana lebih kompleks, lalu jadi burung. Yang lainnya beradaptasi, kakinya bisa merayap, lalu kemudian jadi kadal. Yang lainnya beradaptasi, jadi ular dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan teori evolusi. Saudara, ketika Darwin mengungkapkan hal itu, orang-orang bingung. Tapi mereka mulai melihat bahwa kok kayaknya benar ya. Kayaknya ada bukti-buktinya. Buktinya burung finch yang ada di Galapagos itu. Ada yang paruhnya kecil, makanannya biji-bijian yang kecil. Ada yang paruhnya besar karena makannya biji-bijian yang besar. Lalu ada kura-kura Galapagos yang terkenal bentuknya, beda-beda dan sebagainya. Lalu kemudian manusia juga bertanya-tanya, iya ya, kok ada fosil ini, fosil itu. Jangan-jangan memang betul. Dahulu kita itu berasal dari jenis makhluk hidup yang sama di masa lalu. Tapi Darwin tidak bisa menjelaskan bagaimana asal kehidupan. Dimulainya dari sel itu. 65 tahun kemudian, seorang yang bernama Alexander Oparin, dia kemudian mengungkapkan sebuah teori. Teorinya begini, saudara sekalian. Bahwa di zaman purba di masa dahulu, ada dunia tapi belum ada kehidupan. Dan di dunia itu ada gas metana, ada gas amonia, ada gas hidrogen H2. Bahkan tadinya dia sempat mengatakan ada O2 juga. Tapi di tahun kemudian dia beralih direvisi lagi. Enggak ada O2-nya. Gitu ya. Lalu kemudian gas-gas itu di masa itu kena sambar petir, bleder. Lalu kemudian bersenyawa, jatuh ke bawah. Lalu bercampur dengan air lautan. Lalu tambah lama terus. Tiba-tiba menjadi amonia. NH3, asam amino. Sudah tahu asam amino itu adalah penyusun protein. Ya. Lalu kemudian dari asam amino itu lama-lama menjadi hewan bersel tunggal yang sederhana. Lalu lama-lama lagi selnya menjadi banyak, lalu terjadi diferensiasi menjadi binatang yang lebih kompleks. Ada yang jadi burung, ada yang jadi kecoa, ada yang jadi apa lagi? Jadi kelabang, ada yang jadi apa? Jadi ular, jadi monyet, bahkan jadi manusia. Jadi saudara, gara-gara sup itu, maka terjadi hal yang seperti itu. Berapa lama? Menurut teorinya, itu lama. Berapa lama? 500 juta tahun. Lama atau? Lama enggak? Lama banget. Kita baru merayakan tahun baru, tahun 2025. Saudara hidup di tahun 0? Enggak ya. Umur kita enggak sampai di situ. Lah kalau ini 500 juta tahun, lama banget. Itu baru dari bleder, dari gas itu kena sambar petir, lalu kemudian jadi sel tunggal.
Kalau pertanyaannya dari sel tunggal sampai kemudian menjadi hewan yang kompleks, jadi kera, jadi monyet, jadi manusia, butuh berapa lama? Butuh 4. 4 apa? 4 miliar tahun. Lama nggak? Lama. Ini ditanya ya, Oparin pernah hidup nggak 4 miliar tahun yang lalu? Saudara, itu adalah teorinya. Itulah awal kehidupan dan ini melengkapi teori tentang evolusi itu. Sehingga orang semakin merasa yakin, ini benar ini kayaknya. Menurut saudara, saudara berasal dari mana? Biasanya kalau evolusi kan ngomong bahwa manusia itu berasal dari monyet, betul nggak? Sekarang kalau saudara mau keren, jangan bilang, wah kalau saudara menganut paham evolusi. Wah, saya dari monyet. Jangan, saudara. Saudara bilang, saya dari sup. Keren ya? Sup ini, sup primordial. Saudara mau milih mana? Berasal dari sup, keturunan monyet, atau ciptaan Tuhan? Halo? Katakan, saya ciptaan Tuhan. Saya loh ya. Saudara apa? Saudara, inilah suatu keadaan, penemuan, tetapi kemudian mengguncangkan iman dan pemahaman tentang penciptaan. Dan hampir tahun yang bersamaan, di tahun 1927, saudara sekalian, kemudian seorang imam, ya seorang biarawan yang bernama Georges Lemaitre, dia menemukan, dia seorang ahli matematika, fisika, dan juga astronomi. Dia seorang profesor. Lalu dia menemukan sebuah teori bahwa alam semesta ini, ya, alam semesta ini asal mulanya sebelum ada segala-galanya ada satu titik atom di zaman purba. Kalau tadi saudara sekalian, ya penemuan sebelumnya, ya Oparin bisa menemukan asal mula kehidupan, tapi tidak tahu dunia itu mulainya dari mana. Maka melalui Georges Lemaitre ini saudara sekalian, dia katakan asal mulanya dunia itu, alam semesta itu, ada satu titik di masa lalu. Titik itu padat, panas, lalu meledak. Buam! Itu yang kemudian hari disebut Big Bang. Dari Big Bang itulah kemudian dalam hitungan 10 detik sampai 20 menit, ledakan itu menghasilkan perubahan-perubahan di sekitarnya. Menjadi ada waktu, ada ruang. Tadinya nggak ada waktu, nggak ada ruang, nggak ada apa-apa. Gara-gara ledakan itu, dalam 10 detik sampai 20 menit, muncul yang namanya proton. Masih tahu ya proton ya? Elektron, apalagi? Klepon, ion, tronton. Saudara nggak suka lah ilmu pengetahuan kalau dilihat dari wajahnya. Tadi pagi saya ceritakan agak lebih lengkap, rasanya ngantuk semua. Kebetulan saya suka ilmu pengetahuan, saudara. Jadi untuk mempersiapkan khotbah hari ini, saya baca 5 buku systematic theology. Saya baca beberapa buku ilmu pengetahuan, jurnal ilmu pengetahuan, dan asik banget. Kalau saudara mau ngobrolin soal ini, boleh. Ya, asik sekali memahami ini. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian dari ledakan itu terjadi proton, elektron, lalu membentuk inti atom. Dari inti atom membentuk serbuk-serbuk debu. Itu jutaan tahun. Lalu kemudian miliaran tahun kemudian debu-debu itu bergumpal. Membentuk gumpalan kecil. Menarik yang lainnya. Berputar. Jadi galaksi. Jadi matahari. Jadi bumi. Lalu mengembanglah menjadi alam semesta itu. Itu teorinya. Pertanyaannya, kapan ya kejadiannya? Kalau saudara tanya itu di tahun 1960, jawabannya adalah 15,7 miliar tahun yang lalu. Tapi sudah dikoreksi karena mereka salah hitung. Jadi sekarang hitungannya adalah, itu kejadiannya adalah 13 miliar tahun yang lalu. Lumayan nggak? Lumayan banyak, saudara koreksiannya. Keliru ngitung, saudara gitu ya. Tapi itu teori masih dipegang. Dan karena teori itu, maka ilmu pengetahuan menyepakati hari ini, bahwa umur bumi adalah 4,5 miliar tahun. Ya. Dan bumi ini, semesta ini akan terus mengembang. Bahkan teori kemudian akan mengatakan akan terjadi pendinginan, penyusutan, lalu hancur. Itulah alam semesta menurut ilmu pengetahuan.
Pertanyaannya, saudara percaya saudara berasal dari sup? Saudara percaya terjadi ledakan seperti itu? Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Tapi saudara, masalahnya bukan percaya atau tidak percaya. Memasuki tahun 2025, ketika kita membuka lembaran pertama Alkitab, membaca bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Sementara orang lain mengatakan tidak ada Allah. Kejadian yang ada di dunia ini adalah tidak ada Allah. Tidak ada campur tangan Allah. Bayangkan betapa mengerikannya dunia kalau ternyata bukan diciptakan oleh Tuhan. Betul gak? Kalau tidak diciptakan oleh Tuhan. Dan bumi ini bersama semesta sedang mengembang dengan cepat melaju. Lalu kemudian masuk ke dalam pendinginan dan kehancuran. Maka hidup kita ini, saudara sekalian, dapat digambarkan seperti naik bis kota dengan kecepatan 200 km per jam di jalan tol, nggak ada sopir. Saudara berani? Halo? Kalau berani, ayo nanti sampai habis ini kita coba. Naik bis kota, 200 km per jam di jalan tol, nggak ada sopirnya. Mengerikan sekali, bukan? Kalau tidak ada Tuhan, kalau dunia ini bukan diciptakan Tuhan dan Tuhan tidak pegang kendali. Saudara, kalau dunia ini, manusia ini bukan diciptakan Tuhan, maka tidak ada moral benar atau salah. Karena sumber moral itu adalah Tuhan. Yang menjaga moral itu adalah Tuhan. Kalau manusia itu sekedar makhluk hidup saja, yang kemudian menjadi cerdas, maka tidak ada yang namanya benar dan salah. Maka masuk tahun ini menjadi tahun yang mengerikan. Karena moralitas itu bisa menjadi kacau dan sebagainya. Betul nggak? Betapa mengerikannya kalau kita melihat hidup dari sisi orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, menarik, seorang yang bernama Fred Hoyle. Dia seorang profesor dalam hal astronomi. Sangat terkenal di dunia, dia punya teori tersendiri. Tapi dia adalah seorang profesor yang menentang, salah satunya dia menentang Big Bang. Bahkan nama Big Bang itu muncul gara-gara dia olok-olok profesor yang lainnya tadi itu. Si George itu tadi. Dia bilang, masa alam semesta terjadi karena satu kali ledakan. Big Bang. Gara-gara dia ngomong Big Bang. Lalu kata-kata dia, olok-olokan dia dijadikan teorinya si George tadi. Keren ya. Jadi hati-hati saudara kalau ngolok-ngolok orang. Olokannya dipakai nama beneran saudara. Nah saudara sekalian, Fred Hoyle ini, dia juga tidak percaya evolusi. Ketika dia kemudian ditanya, bagaimana tentang evolusi? Dia katakan, evolusi itu dari hewan sel tunggal, lalu menjadi hewan yang kompleks, punya tangan, kaki, punya otak, menjadi gajah, menjadi manusia, gorila dan sebagainya. Itu adalah absurd. Itu sama aja. Kita datang ke tempat barang loak, tumpukan barang loak, rongsokan, yang kemarin ada dramanya, rongsok ya. Di tengah-tengah rongsokan itu, lalu ada badai tornado. Lalu kemudian karena putaran tornado itu, semua rongsokannya tersusun rapi jadi pesawat Boeing 747. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Itu Fred Hoyle itu luar biasa. Dia profesor bisa memikirkan hal itu. Saudara mungkin berkata, wah Musa ini profesor Kristen ya? Enggak. Dia ateis. Dia adalah penganut teori steady, yaitu bahwa alam semesta itu dari dulu ada, sekarang ada, dan selamanya ada. Wah, kayak Tuhan aja ya. Itu kosmos, dia bilang. Lalu kehidupan itu asalnya dari mana kalau gitu, kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya evolusi. Fred Hoyle mengatakan, kehidupan itu dimulai dari sebuah sel yang dibawa debu dari planet lain yang ada kehidupannya. Itu namanya teorinya panspermia. Nah, saudara, lucu nggak? Aneh kan? Ada angin bawa debu kehidupan, lalu terjadilah sel di dunia. Sama lucunya dengan teori evolusi, betul nggak? Ya, sama lucunya dengan ledakan yang tadi itu. Jadi saudara, kalau kita pikir-pikir ya, orang tambah pinter, kadang-kadang tambah susah mikirnya, betul nggak? Tadi sementara saudara saya jelaskan tentang ilmu pengetahuan ini, saudara pusing nggak? Pusing ya, dunia ini kayak apa sih? Padahal firman Tuhan dengan jelas mengungkapkan tentang misteri yang rumit tadi dipahami oleh manusia. Yaitu yang pertama, Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah itu kekal. Amin.
Makanya dikatakan pada mulanya, mula dari segala yang mula, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Allah sudah ada. Allah itu kekal. Yang kedua, Allah itu menciptakan langit dan bumi, semesta alam. Amin. Yang ketiga, Allah itu karena dia yang menciptakan, maka dia pemilik alam semesta. Yang keempat, karena dia pemilik alam semesta dan menciptakannya, Allah itu berkuasa dan berdaulat. Saudara, itulah kalimat yang sederhana dari apa yang kita baca di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat saudara sekalian, kadang kita berpikir Alkitab itu adalah buku yang isinya peraturan-peraturan. Saya males baca karena dikatakan jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Betul nggak? Kadang kita melihat Alkitab sebagai buku tentang peraturan. Tapi kalau saudara jujur buka Alkitab saudara, halaman pertama, kitab pertama yaitu kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayat yang pertama, ketika saudara membacanya, isinya bukan jangan ini, jangan itu. Isi pertama itu adalah sapaan yang indah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu sama aja saudara sekalian. Kalau seorang bapak, begitu anaknya lahir, lalu kemudian dia senang anaknya digendong. Karena anak yang tadi dikandung oleh istrinya lahir. Betul ya? Habis digendong. Lalu kemudian bilang, hei Acong, ini papa. Acong, ini papa Acong. Acongnya gitu ya. Nangis, jangan takut. Ini rumah bapak. Aku bapakmu. Alkitab seperti itu. Alkitab adalah bukan buku soal peraturan, tapi penyingkapan tentang siapakah Allah, siapakah kita, siapakah dunia. Allah ingin menyatakan kepada saudara, Acong, bukan Acong, anakku, betul ya? Akulah yang menciptakan engkau. Dunia hidup hari ini mungkin berat, tapi ini dunia yang aku ciptakan. Jangan takut. Amin. Ini dunia Bapa. Betul ya? Tadi lagunya gimana? Ini dunia Bapa. Anak dengarkanlah. Langit bumi bersoraklah. Memuji namanya. Amin. Hari ini memasuki tahun 2025. Ada mungkin bingung, Tuhan perjalanan hidup seperti apa? Tuhan Allah sedang berkata, hei Acong, Ucok, siapa lagi, Siti, ya, dan manggil nama Anda satu-satu. Jangan takut, ini dunia Bapa. Amin. Maka saudara sekalian, saya suka apa yang dikatakan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem berkata begini, kalau Tuhan Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Dia Allah yang berkuasa, maka jangan menyembah yang lain kecuali Allah. Maka biarlah pujian kita hanya kepada Tuhan. Maka berjalanlah hidup bersama Tuhan. Saudara, hal ini menghantar kita kepada poin pertama kita pada hari ini. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jangan bingung dan jangan takut hidup di tengah dunia. Dunia ini diciptakan dan dimiliki oleh Bapa kita yang di surga. Beribadahlah dan berlindunglah pada Tuhan. Dia berdaulat atas semesta alam. Amin. Surah dunia ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Di waktu candlelight malam Natal yang lalu, saya menyampaikan statistik dunia. Saudara, tiap jamnya, angka statistik dunia, tiap jamnya kematian karena bunuh diri 2.000 orang. Tiap jam. Artinya sementara kita kebaktian 1 jam, 2.000 orang meninggal bunuh diri di seluruh belahan dunia. Hidup ini, kalau keputusasaan dilambangkan dengan angka kematian karena bunuh diri, maka betapa mengerikannya hidup ini. Banyak orang yang sampai putus asa, betul nggak? Tapi Tuhan mengatakan, ini dunia Bapa di surga. Dunia Bapa kita di surga. Jangan takut, jangan pesimis, jangan khawatir.
Saudara, masuk tahun yang baru. Peperangan masih terjadi. Saya tadi mencatat berapa 1050 sekian hari peperangan Rusia. Lalu kemudian Israel. Lalu rembetannya kemana kita nggak tahu. Kemarin hampir aja ngeri. Korsel, ya, Korea Selatan. Waduh, dan sebagainya. Bagaimana Indonesia? Bagaimana masuk tahun yang baru ini, tahun 2025? Bagaimana ekonomi? Ada yang meramalkan ekonomi susah. Kemarin minggu lalu Museroni meramalkan PPN 12% pasti. Ternyata itu hanya untuk barang yang sangat mewah. Jadi ramalannya salah ini Musa. Ya itu pemerintahnya yang mengubah sih ya. Tapi dunia ini tidak mudah. Namun ingatlah ini dunia Bapa. Tuhan itu memelihara. Saudara, ada kalimat menarik dari R.C. Sproul yang berkata begini. Apa yang Allah ciptakan, Dia juga pelihara. Amin. Alam semesta bukan hanya bergantung kepada Allah untuk asal mulanya, tetapi juga bergantung kepada Allah untuk kelanjutan keberadaannya. Alam semesta tidak dapat beroperasi dengan kekuatannya sendiri. Allah lah yang menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Di dalam Dia, di dalam Allah, kita hidup, kita bergerak, dan kita memiliki keberadaan kita. Amin. Maka jangan khawatir melangkah di hidup di tahun 2025. Berikutnya, saudara sekalian, perhatikan tetap kembali di ayat ini. Saya tidak tahu berapa kali saudara membaca ayat ini, dan apakah saudara cukup kritis. Kadang kita baca ini, aduh rasanya, apa sih ini isinya ya, biasa-biasa aja. Tapi saudara pernah nggak saudara membaca kritis? Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke lah, masih oke kan? Ayat keduanya perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau baca ini kira-kira yang saudara pikirkan apa? Dulu saya pernah bertanya, loh katanya Tuhan menciptakan, tapi sudah ada bumi kayaknya ya, bumi itu kosong. Nah bukan gitu ceritanya, nanti kita akan ceritakan. Tapi ada juga yang berpikir begini, beberapa teolog yang karena perkembangan ilmu pengetahuan jadi nggak rasa percaya diri. Mereka menganggap bahwa ini ada gap di sini. Nah ini namanya yang gap teori. Gap teori itu berkata begini, antara ayat pertama sampai ayat kedua itu ada jeda waktu sebelum masuk kepada penciptaan hari yang pertama. Jeda waktu itu apa sih? Jeda waktu itu adalah jeda waktu di mana Allah sudah menciptakan, lalu kemudian ciptaannya itu berantakan, Allah marah lalu dibunuh semua. Berapa lama itu? 4,5 miliar tahun. Kok bisa 4,5 miliar? Lah itu ilmu pengetahuan. Karena mereka berpikir kan ada dinosaurus, ada fosil. Di mana itu ceritanya di Alkitab? Ya di situ tuh antara ayat 1 sampai 2 itu. Lalu kemudian akhirnya kacau dunia, Tuhan ciptakan langit yang baru. Itu namanya teori gap. Itu maksa teorinya. Karena Alkitab tidak berkata demikian, saudara sekalian. Alkitab mengatakan satu rangkaian dari ayat 1 sampai ayat 31 semua sungguh amat baik. Maka tidak ada yang namanya gap di situnya itu. Kalau gitu apa maksud dari ayat ini? Saudara, ayat ini, ayat pertama itu menceritakan tindakan pertama Allah di dalam menciptakan. Yaitu menciptakan bumi dan langit. Ayat kedua itu bicara tentang ciptaan yang baru diciptakan itu. Bumi yang baru diciptakan itu. Bumi yang baru diciptakan itu seperti apa? Belum berbentuk. Atau bahasa Ibraninya adalah tohu. Bukan tahu saudara. Bukan karena sudah sore saudara lapar tahu. Ya. Muntahu itu enak saudara. Bumi itu yang baru dibentuk oleh Tuhan itu dikatakan belum berbentuk, itu tohu. Dan bumi itu kosong, belum ada isinya, itulah bohu. Dan dari situlah, dari bahan itulah Tuhan kemudian membentuk, mengukir dengan segala keindahannya. Itu dikatakan oleh Temper Longman. Bagaimana Tuhan membentuk bumi yang baru diciptakannya itu? Di dalam ayat selanjutnya, di hari yang pertama, Tuhan itu menciptakan terang. Jadilah terang. Maka bumi yang tadinya adalah tohu tidak terbentuk itu, kini punya terang.
dan terang itu baik. Itulah hari yang pertama. Hari yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Di dalam hari yang kedua, saudara sekalian, Tuhan kemudian memisahkan air dengan langit di atasnya. Dibentuklah cakrawala. Yang tadinya tohu tidak berbentuk, kini di-shape oleh Tuhan. Menjadi ada cakrawalanya. Hari ini kalau saudara pergi jalan-jalan ke pantai. Kemarin liburan kemana? Ke Bali. Duduk di pinggir pantai. Lihat ada yang namanya cakrawala. Betul ya? Ada batas air. Di ujung sana satu garis horizon. Atasnya langit. Indah banget. Tuhan shaping. Membentuk yang tohu yang tidak berbentuk tadi itu menjadi indah. Maka nikmati kalau ke pantai. Jangan pantai lalu saudara habis gosok-gosok pakai krim, pakai topi, pakai jaket, tidur. Ya mendingan di rumah, betul nggak? Buka mata, lihat cakrawala yang indah yang Tuhan ciptakan. Tohu yang tidak berbentuk menjadi indah. Hari selanjutnya, hari yang ketiga. Yang tohu yang tidak berbentuk itu. Kemudian dipisahkan lagi, ada daratan. Ada air. Bukan hanya berhenti di daratan dan air. Lalu dihiasi dengan pohon-pohon. Pohon-pohonnya adalah pohon-pohon berbuah yang berbiji. Maksudnya apa saudara? Supaya kemudian bisa tumbuh lagi. Supaya bumi ini bukan diciptakan sekali lalu mati. Tapi bisa repetitif, perpetual, terus menerus. Kalau saudara beli anggur, cari anggur yang tanpa biji. Mau ditanam juga kagak bisa, betul ya? Tuhan ciptakan yang berbiji. Supaya bisa terus menerus hidup dan ada di tengah dunia. Itulah tohu yang ketiga. Tuhan shaping yang tadinya tohu itu diisi dengan dijadikan daratan dan dihiasi dengan keindahan pohon. Baru kemudian di dalam hari yang keempat. Di dalam hari yang keempat Tuhan ciptakan benda penerang di langit. Matahari, bintang, dan bulan. Ditaruh di mana itu? Nah, di sini saudara kita mempelajari keindahan dari ayat ini. Saudara 3 hari itu, yang tohu yang tidak berbentuk itu, di-shape, dibentuk oleh Tuhan jadi indah. Menjadi tempat yang kemudian Tuhan ciptakan benda penerang, ditaruhlah di atas langit, matahari untuk siang, bulan untuk malam, bintang. Maka saudara, yang tohu itu sudah dibentuk menjadi wadah yang indah. Yang bohu, yang kosong itu diisi dengan benda yang indah. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Betul ya? Maka jiwaku pun memujimu. Indah matahari, indah bulan. Kalau orang Jawa, di malam sinar bulan purnama. Betul ya? Makanya saudara sering-sering keluar rumah lihat bulan, bintang. Indah. Betul nggak? Saudara, itulah yang Tuhan buat indah. Yang bohu, yang kosong diisi yang indah. Hari selanjutnya, Tuhan itu kemudian menciptakan. Kalau Tuhan sudah membuat tadi air dan kemudian langit dipisahkan. Maka hari kelima, Tuhan mengisi air itu dengan yang indah-indah, yaitu binatang ciptaan Tuhan. Ya, saudara pernah lihat ikan yang indah nggak? Hari kelima Tuhan menciptakan binatang di laut. Jadi yang bohu di hari kedua itu sudah dibentuk, dari tohu dibentuk ada laut, diisi dengan ikan. Saudara, kalau saudara bayangin ikan, yang saudara bayangkan apa? Pecel lele. Ikan yang kita lihat biasanya ikan yang sudah dipiring, betul ya? Itulah orang Indonesia. Yang lalu bulan kemarin kami para rohaniwan dan staf GKY Karawaci refreshing, jalan-jalan. Kemana? Ke Bintaro, lihat akuarium yang besar. Sudah tempatnya indah, begitu ikan lewat. Wih, ini enak digoreng Musa. Saudara lihat keindahannya ciptaan Tuhan. Saudara lihat ada kuda laut. Kalau saudara pergi ke mana Sentosa Island, di situ juga ada akuariumnya indah. Ada kuda laut yang kayak plastik, bening tembus pandang. Pernah lihat nggak di sana? Wah, luar biasa ya Tuhan ciptakan itu.
Itu saudara, yang bohu, yang kosong, diisi yang indah oleh Tuhan. Amin. Itulah indahnya ciptaan. Saudara, yang kemudian adalah hari yang ke-6. Hari yang ke-6 bicara tentang apa? Bagi bumi yang tadinya tidak berbentuk, sudah di-shape oleh Tuhan, dibentuk indah, diberikan daratan, dihiasi pohon. Maka Tuhan tambahkan kepada daratan itu adalah binatang darat. Maka sekalian kita ketemu ada jerapah yang lehernya panjang, ada yang kingkong badannya pendek, besar. Gitu ya. Saudara, itulah keindahan ciptaan Tuhan. Namun bukan berhenti di sana. Mari kita baca 26, 27, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapa yang Tuhan ciptakan? Manusia. Manusia itu diciptakan seketika, spontan langsung jadi manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang diberikan gambar dan rupa Allah. Bukan pelan-pelan dari protozoa, lalu kemudian jadi monyet, lalu jadi kita, saudara. Enggak. Langsung jadinya cakep, langsung jadinya memiliki gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara, manusia itu adalah puncak dari ciptaan Tuhan. Mahkota ciptaan Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan itu menciptakan, disiapkan dulu wadahnya, diberikan isinya yang bisa hidup. Diciptakan laut, baru kemudian ikannya dimasukkan. Betul ya? Kalau ikan diciptakan dulu, lalu lautnya nggak ada, yang terjadi apa? Ikan asin. Betul ya? Mati kan ikannya. Tuhan mempersiapkan sehingga yang berikutnya bisa hidup dan menikmati. Hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan mempersiapkan begitu indah. Hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, menempatkannya di bumi yang sudah dipersiapkan untuk manusia bisa hidup. Bahkan manusia diberikan gambar dan rupa Allah. Manusia diberikan tanggung jawab apa untuk mengelola. Luar biasa bukan? Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Setelah manusia diberikan perintah beranak cuculah. Kuasai bumi, kelola bumi. Kita ini ciptaan, tapi diberikan tanggung jawab dan kepercayaan menjadi tangan kanan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Luar biasa enggak? Luar biasa. Diberikan gambar dan rupa Allah. Itu nanti minggu depan kita belajari. Kalau sempat saya kaitkan dengan AI. Kita compare AI sama manusia itu seperti apa. Kemarin waktu saya persiapkan, saya baca-baca asik banget. Saya ikut mendaftar di AI itu. AI diperkenalkan ChatGPT itu November 2022. Maka bulan Maret 2023 saya udah ngobrol sama AI 10 jam, gabut saudara. Asik banget lah, ini kok ada kecerdasan gini dan sebagainya, kok lebih pintar dari saya, betul ya? Nanti minggu depan kita akan membahas tentang hal itu. Betulkah AI lebih pintar daripada Petrus Setiabudi Suryo? Wah. Saudara sekalian, tapi bukan hanya berhenti di situ. Tuhan ciptakan semuanya, menempatkan manusia dengan sebagai mahkota dari ciptaan itu. Yang indah saudara ayat selanjutnya. Mari kita lihat ayat 29. Kepada manusia itu Tuhan Allah berkata begini. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi. Dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semuanya itu menjadi makanan buat kamu. Apa yang saudara rasakan? Kalimat dari Bapa itu. Ditempatkan di dunia yang indah. Dari yang tohu dan bohu. Dibentuk indah. Diisi dengan yang indah. Ditempatkan manusia di dalamnya. Dikasih kuasa untuk mengelola. Lalu diberi gambar Allah. Supaya kita itu jadi indah dan mulia. Lalu dibekelin sama makanan. Betul nggak? Saudara merasakan nggak? Hari penciptaan itu cerita tentang cinta Tuhan kepada saudara. Kalau saudara pergi ke rumah saya, tiap pagi jam 5 pagi saya udah bangun. Dan saudara jangan ganggu saya.
Jam 5 pagi tugas saya adalah di dapur. Saya menjadi chef. Dapur rumah saya seketika menjadi kafe. Karena saya akan mempersiapkan makanan buat anak saya. Menu yang pasti adalah 1 cangkir Milo hangat. Apalagi Sianet? Telur rebus. Bukan hanya Sianet, Karen juga. Itu adalah menu yang saya buat. Menu berikutnya adalah saya buat snack, entah roti lapis, entah apa, donat. Kadang-kadang saya bikin waffle untuk istirahat jam 10 paginya. Lalu kemudian saya goreng nasi atau saya masak sesuatu untuk makan siangnya. 4 menu saya siapkan, saudara, di pagi hari itu. Kalau saudara mau nebeng, boleh PO. Ya, Dokter Arif mau nebeng PO buat anaknya. Mumpung kita tetangga. Langsung rame dapur hari itu. Lalu kemudian saya katakan kepada anak saya, ini bekal dimakan ya. Betul ya? Sudah dikasih bekal, makan pagi di mobil, makan telur, minum susu Milo, ada snack jam 10, makan siang dibekelin, masih saya rogoh, goban saya kasih. Kurang apa? Hah? Goban itu 50.000 sayang. Ya, saudara, waktu saya memikirkan itu, apa yang saya pikirkan? Saya cinta anak saya, jangan sampai dia kelaparan. Saya ingin anak saya cerdas, makanya tiap hari harus makan protein. Minum susu Milo, makan snack, makanan yang baik. Kalau goreng nasi goreng, biasanya orang goreng nasi goreng kasih telur 1, saya kasih telur 2, mereka nggak tahu aja saya kocok. Supaya pinter. Saudara, seperti itulah Allah Bapa. Ketika menciptakan dunia itu, dibentuk indah, diisi indah, diberikan kepada manusia. Manusia kelolalah baik-baik, beranak cuculah. Aku berikan engkau gambar dan rupaku. Hiduplah di tengah dunia ini, jangan takut kelaparan. Aku mencukupi hidupmu. Amin. Betapa cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Maka saudara sekalian, bukan hanya manusia, yang lainnya juga dikasih makan sama Tuhan. Burung, binatang, dan sebagainya. Maka Tuhan menutup kisah ciptaan itu dengan mengatakan bahwa sungguh sangat baik. Kalau hari ini saudara hidup di tengah dunia, lalu saudara marah sama Tuhan, dunia ini nggak baik. Tuhan ingin mengatakan hari ini kepada saudara ketika saudara membuka Alkitab halaman pertama, kitab yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dunia ini Tuhan desain baik. Amin. Apa itu baik? Baik itu yang pertama adalah secara moral baik. Bagus, menyenangkan, sesuai tujuan. Itulah yang Tuhan rancang buat saudara dan saya. Maka saudara, bedakan itu dengan teori evolusi. Yang dikatakan manusia itu mutasi secara random, tidak karuan. Ada yang punya cakar, ada yang bertumbuh lalu punya paruh, punya ini dan sebagainya. Tidak karuan, tidak terencana. Tuhan merencanakan, Tuhan menciptakan yang indah. Amin. Hal yang lain sekali yang menarik, Todd Wilson berkata begini. Ketika dikatakan dunia itu sungguh sangat baik. Ciptaan itu baik. Karena ciptaan kondusif untuk kehidupan. Dunia ini diciptakan kondusif, mendukung, cocok untuk kita bisa hidup. Amin. Kalau begitu apa yang dapat kita pikirkan tentang hal ini, saudara sekalian? Philip Yancey berkata begini. Allah yang cukup bijaksana untuk menciptakan saya dan dunia tempat saya hidup juga cukup bijaksana untuk menjaga saya. Amin. Kalau Allah itu membuat ciptaannya, menciptakan begitu luar biasa indah. Dia itu bijaksana mengatur semuanya. Hari ini pun dia juga sama bijaksananya merawat hidup saudara. Maka saudara sekalian, poin kedua ini penting. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan khawatir hidup di tengah dunia. Bapa surgawi pasti memelihara hidup kita. Bersandarlah pada Tuhan. Amin. Hari ini masuk tahun 2025, ada yang khawatir? Jangan khawatir. Tuhan itu kasih bekal. Kalau saudara lupa ayat ini, ingat aja, saya tiap hari jam 5 pagi masak. Begitu ya? Bukan disuruh sama Semuita, bukan karena Semuita nggak mau buat, enggak.
Bagi saya itulah kenikmatan untuk mengekspresikan cinta saya kepada dua anak saya. Bapa di surga itu mencintai saudara dan saya. Saudara, Charles Spurgeon berkata begini, jangan cemas, ya. Kecemasan kita tidak menghilangkan hari esok dari kesedihannya. Kalau kita cemas, yang ada malah menghilangkan kekuatan kita menghadapi hari ini. Betul ya? Ini kalimat indah sekali. Kalau kita cemas, nggak mengubah kok masalah itu. Yang berubah adalah kita jadi lemes hari ini, jadi nggak kuat. Tapi kalau Bapa di surga itu memelihara, maka biarlah kita percaya. Nah, saudara, ada kalimat yang menarik, saudara sekalian, dari Temple Longman. Temple Longman berkata begini, catatan penciptaan memberikan informasi dan meyakinkan kita bahwa dunia ini, sebagaimana yang Allah ciptakan, semulanya, tadinya itu baik. Maka, kalau ada yang tidak baik, ada kejahatan, ada kerusakan, itu bukan berasal dari Tuhan. Setuju? Nah, kalau gitu hal ini mengantar kita kepada poin ketiga dan yang terakhir. Kalau hari ini atau nanti dalam perjalanan hidup di tahun 2025, engkau menjumpai kesulitan hidup, kejahatan, masalah dan sebagainya. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Malah yang harus adalah semakin dekat dan bersandar pada Tuhan. Amin. Mari kita baca poin ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lagu yang tadi kita nyanyikan dikarang oleh Maltby Babcock. Maltby adalah seorang pendeta di New York. Dia pendeta yang khotbahnya keren, bisa main musik, suka olahraga, maka jemaatnya cinta dia. Kalau dia lagi stres atau lagi punya waktu senggang, dia pergi ke alam, melihat alam semesta. Maltby punya satu puisi kalimat berkata begini, kita di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar mimpi, bukan larut dengan dunia ini. Kita memiliki pekerjaan berat untuk dilakukan dan beban untuk diangkat. Maka jangan hindari perjuangan. Hadapi saja kalau ada pergumulan dan perjuangan. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Nah, lagu yang diciptakan ini menarik. Menggambarkan bagaimana dia melihat alam semesta. Tapi yang menarik saudara sekalian, lagu ini sebetulnya punya kisah yang mengharukan. Di dalam menghadapi perjalanan hidup dan pelayanannya, Maltby, pendeta Maltby ini, anak pertamanya sakit. Dan bukan hanya sakit, di dalam sakitnya dia kesakitan anak kecil ini. Dan itu berlangsung lama sampai kemudian anaknya meninggal. Setelah lagu ini, saya yakin ada hubungannya dengan peristiwa itu. Mungkin Maltby ingin menghibur anaknya, makanya bait ketiga berkata, kalau bait pertama seperti menceritakan kepada anak ini, jangan takut, ini dunia Bapa, ada Bapa di surga. Maka ayat yang ketiga itu berkata begini, ini adalah dunia Bapakku, biarlah saya tidak pernah melupakan, bahwa meskipun kejahatan sering terlihat begitu kuat, tetapi Allah tetap yang jadi penguasa. Ini adalah dunia Bapakku yang di surga. Mengapa saya harus bersedih? Tuhan adalah Raja, dan biarlah langit bergema. Allah memerintah, biarlah bumi bersuka cita. Di tengah segala kesulitan dia, anak pertama sakit sampai meninggal. Anak kedua sakit sampai meninggal. Tapi kekuatan dia untuk berjalan di tengah dunia, dengan meyakini, dunia ini dunia Bapa yang baik. Kalau ada kejahatan, ada kesulitan, itu bukan dari Bapa. Oleh sebab itu, jangan bersungut-sungut. Mari datang lebih dekat kepada Bapa di tengah dunia yang tidak mudah ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini bersama-sama.
Ini dunia Bapa, Anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, amin Tuhan. Burung bernyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, pujilah besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan kasih-Nya. Bait ketiga. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah kepada Tuhan. Kalau ada masalah, datang kepada Bapa. Bersandar kepada Tuhan, Bapa di surga yang mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ajarkan kami Tuhan memasuki tahun yang baru ini, membuka lembar pertama, kitab pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mensyukuri kasih Tuhan yang besar yang menciptakan dunia yang baik ini. Cinta Tuhan yang pertama ketika menciptakan manusia. Ditempatkan di dunia yang telah Tuhan bentuk, Tuhan lengkapi. Tuhan bahkan sediakan makanan mencukupi. Tuhan memberikan kepada kami gambar dan rupa Allah. Memberikan kepada kami kepercayaan mengelola dunia. Terima kasih. Tuhan, kalau hari ini hidup kami tidak mudah karena dosa, karena kejatuhan manusia, karena persoalan yang ada. Ampuni kami kalau kami sering marah pada Tuhan, menjauh pada Tuhan. Hari ini Tuhan kami bawa pergumulan hidup kami menghadapi tahun 2025. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, mampukan kami menjalani hidup di dunia ini. Dunia milik-Mu, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.